Now you two must and Ember. Mengenal Yudas Iskariot, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa saat penyaliban. Siapa Yudas Iskariot? Sosok yang diserupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Isa alaihissalam. Menarik untuk disimak. Simak ulasannya berikut ini. Pandangan Islam terhadap Yudas Iskariot termaktub dalam Al-Quran yang mengisahkan penyaliban Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dan perkataan mereka bahwa kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, utusan Allah, padahal tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi disamarkan kepada mereka orang-orang yang berselisihan tentangnya, selalu dalam keraguan mengenainya. Tiada pengetahuan mereka kecuali mengikuti dugaan, dan tidaklah mereka membunuhnya dengan yakin. Tetapi Allah telah mengangkat derajat Isa kepadanya, karena Allah itu gaganan bijaksana. Quran, Surat An-Nisa 4:157-158. Yudas Iskariot sebenarnya adalah murid Nabi Isa alaihissalam. Murid utama. Nabi Isa ini dikenal juga dengan nama Hawariyun dan diketahui berjumlah 12 orang yang merupakan kaum dari golongan Bani Israel. Sebagai murid seorang nabi, mereka adalah golongan yang mempercayai Nabi Isa sebagai utusan Allah. Ke-12 murid Nabi Isa atau Hawariyun, mereka adalah Andreas, Barnabas, Bartholomeus, Matius, Filipus, Simon Petrus, Sedis, Yahya bin Zabdi, Yakub bin Zabdi, Yakab bin Alpius, Yahuda, dan Yahuda al-Iskarioti atau Yudas Iskariot. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kaum Hawariyun dalam suatu pendapat dijelaskan jika mereka merupakan orang-orang yang bertubuh pendek. Menurut pendapat yang lainnya, mereka dinamakan Hawariyun karena pakaian yang selalu mereka kenakan berwarna putih. Sedangkan menurut pendapat yang lainnya, menyebutkan bahwa mereka adalah para pemburu. Dalam Al-Quran, Hawariyun tercantum dalam surat Ali Imran ayat ke-52. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jumlah murid utama Nabi Isa juga dijelaskan dalam Bible. Namun, ada seorang yang telah berkhianat dengan jalan menjual informasi mengenai keberadaan Isa terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Romawi. Murid tersebut diyakini bernama Yahuda Iskarioti atau Yudas Iskariot. Yudas Iskariot digambarkan memiliki rencana yang jahat terhadap Isa Al-Masih setelah acara jamuan makan malam Al-Madah selesai dengan membocorkan rahasia keberadaan sang Nabi kepada musuh-musuhnya, sehingga mereka melakukan penyerbuan terhadap persembunyian Isa Al-Masih. Namun sesuai dengan janji Allah bahwa rencana yang jahat tidak akan menimpa selain kepada orang yang sudah membuat rencana itu sendiri. Begitu pula halnya dengan diri Isa Al-Masih. Beliau telah diselamatkan Allah dari tragedi tewasnya di atas salib. Sementara Yudas, yang merupakan otak dari semua rencana jahat itu, akhirnya mati dengan mengenaskan. Gantung diri dan tubuhnya jatuh terjerumus dalam keadaan perut pecah. Demikianlah kiranya Allah telah menentukan keputusannya untuk memberikan hukuman terhadap orang yang telah merencanakan hal yang keji atas diri nabinya dengan azab yang pedih. Dan adalah aku menjadi penjaga atas mereka selama aku ada pada mereka. Maka tatkala engkau mewafatkan aku, adalah engkau menjadi pengurus mereka. Dan sungguh engkau menyaksikan segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka,
maka sungguh engkaulah maha kuasa dan bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah 5:117-118. Dalam ayat tersebut, Nabi Isa menyerahkan segala urusan itu kepada kehendak Allah. Bila karena perbuatan umatnya yang salah telah menyebabkan Allah menjadi murka dan menghukum mereka, maka itu adalah hak prerogatif Allah. Sebab Dia adalah penguasa dan pencipta seluruh makhluk yang mampu bertindak dan berkehendak sebebas-bebasnya kepada siapapun. Sebab mereka hanyalah hamba-hamba Allah yang tidak akan bisa menghentikan kehendak Allah. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dalam tradisi Kristen, ia paling dikenal sebagai murid yang mengkhianati Yesus. Peristiwa yang akhirnya membuat Yesus ditangkap dan disalibkan. Namun, sejarah hidup Yudas Iskariot tidak banyak dijelaskan secara detail dalam Alkitab. Informasi tentang dirinya lebih banyak berasal dari Injil Perjanjian Baru dan beberapa catatan tradisi Kristen. Dalam penjelasan mengenai Yudas Iskariot, dalam pandangan Islam dan Kristen memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Seperti bagaimana tujuan Yudas Iskariot, kedudukan Yudas Iskariot, peran Yudas Iskariot, serta bagaimana pandangan Islam dan Kristen mengenai penyaliban Yudas Iskariot. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research dengan menggunakan pendekatan teologi dan menggunakan teori perbandingan Islam dan Kristen. Adapun hasil penelitian ini bahwa dalam Islam Yudas Iskariot adalah sosok pengkhianat dan seorang yang diserupakan dengan Yesus dan menggantikan Yesus disalib. Sedangkan dalam Kristen Yudas Iskariot dia dianggap sebagai pengkhianat karena telah menyerahkan Yesus Kristus kepada imam-imam kepala dengan harga 30 keping perak. Dalam Al-Quran, Yudas Iskariot menjelaskan kepada Bani Israel bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak dibunuh atau disalib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti wajah dari Yudas Iskariot hingga menyerupai Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Sedangkan dalam Bible, dalam Kristen sosok Yudas Iskariot menurut yaitu Alkitab, dia adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus yang pada akhirnya memilih untuk berkhianat dan menjual Yesus demi sejumlah uang. Dalam kelompok Rasul disebutkan bahwa Yudas adalah seorang bendahara. Persamaan Yudas Iskariot dalam Islam dan Kristen yaitu umat Muslim menurut keyakinannya sering menggat-inggatkan sosok Yudas, yaitu seorang yang diserupakan dengan Yesus atau Nabi Isa dan menggantikan Yesus atau Nabi Isa disalib. Namun sebenarnya tidak ada kisah dalam Alkitab dan dari sumber lain yang menyebutkan bahwa orang yang disalib adalah Yudas. Perbedaan Yudas Iskariot dalam Islam dan Kristen, yaitu ajaran Kristen meyakini bahwa orang yang telah disalib sampai mati adalah Yesus Kristus. Sedangkan dalam ajaran Islam membantah dan tidak pernah mengakuinya. Argumen Islam yang telah dibantah mengenai peristiwa penyaliban sebagaimana diyakini ajaran Kristen adalah berlandaskan Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran menerangkan dalam surat An-Nisa 157 bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh maupun disalib oleh orang-orang kafir. Adapun yang mereka salib adalah orang yang bentuk dan rupanya diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa, yaitu Yudas Iskariot. Itulah kisah Yudas Iskariot, murid Nabi Isa yang diserupakan dengan Nabi Isa karena mengkhianati sang Nabi dan berakhir disalib. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen